Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ali Printing. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat daftar isi otomatis dengan cara copy paste pengaturan daftar isi otomatis yang sudah ada di file yang lain. Ini saya sudah menyiapkan dua file Word, yang satu sudah ada daftar isi otomatisnya, yang satu belum. Ini yang belum ada daftar isi otomatisnya. Kita buka satu lagi. Ini yang sudah ada daftar isi otomatisnya. Untuk mengetahui bahwa file ini sudah ada daftar isi otomatis apa belumnya, klik menu view di atas, lalu klik navigator. Nah, ini sudah ada daftar isi otomatisnya ya, sudah terlihat di samping kiri dengan rapih, lihat. Nah, sedangkan file yang satunya ini kita klik view juga, lalu navigatornya klik. Di sini belum ada ya. Caranya gimana biar pengaturan yang ada di sini ini pindah ke sini ya? Caranya, oh ya, ini kenapa harus ada seperti ini? Kita lihat di daftar isi ini. Yang ini kita klik reference, lalu table of content, lalu konten. Di sini klik aja ya, automatic table 1 nih. Nah, udah otomatis daftar isi yang ada di sini pengaturannya ini langsung pindah ke sini secara otomatis. Nah, nanti ini bagaimana cara merapihkannya ada di video kelanjutan yang ini ya. Kita tunggu aja. Sementara kita mau akan buat bagaimana cara mindahin pengaturan daftar isi ini ke file yang ini yang belum ada. Teman-teman perhatikan pelan-pelan aja karena saya buat tutorial ada beberapa teman-teman yang kurang paham. Oke, ini pelan-pelan aja. Pertama kita taruh kursor di sini, ya tepatnya di sini ya, lihat di bab 1 atau di daftar isi misalnya. Kan tiap judul bab ya, termasuk daftar isi itu judul juga, kayak daftar isi, kata pengantar, dan tertabel gitu. Kita klik di sini, itu status daftar isi itu kita sebenarnya bisa dicek di sini juga nih. Di style ini bisa dicek. Nah, ini bab di mana, subbab di mana gitu, ada heading 1, heading 2. Ini ada cara khusus lagi nanti ya. Ini saya akan menggunakan cara cepatnya, yaitu dengan hanya copy paste aja dari file yang sudah ada pengaturan daftar isinya, atau file punya teman atau punya siapa gitu. Atau file ini nanti akan saya sertakan di link, jadi teman-teman bisa download aja biar mudah ya, saya sediakan. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja pengaturannya, nanti akan saya sertakan di link, jadi nanti tinggal download aja di Google Drive. Kita lanjut, taruh kursor di sini, klik Ctrl Shift C di sini. Kita pindah ke daftar isi ini, kita blok. Kenapa harus diblok? Karena biar pengaturan font dan ukuran huruf itu sama. Klik Ctrl V. Nah, masuk ya, dan huruf posisi marginnya juga tepat gitu. Udah center, hurufnya Times New Roman 12, bold, dan lain-lain. Ini sama seperti yang di sini. Harus diblok. Untuk kopinya sebenarnya nggak perlu diblok ya. Nah, ini pun begitu. Sama. Ini kita klik. Teman-teman perhatikan, klik Shift Ctrl C di keyboard, taruh kursornya di sini. Lalu blok yang ini, Shift Ctrl V. Nah, sama kan? Seperti yang ini. Kita buat 2 page aja kali ya, biar mudah cara ngelihatnya. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, sekarang yang atas ini yang sudah ada pengaturan daftar isinya ya, yang bawah belum. Kita lanjut yang ke subbab. Subbab itu yang ini nih, kan ada bab, ada subbab. Nah, yang subbabnya sama, kita lakukan dengan cara yang sama. Shift Ctrl C di sini, lalu blok, Shift Ctrl V, maka akan berubah seluruhnya dari ukuran, jenis font, dan settingan itu akan sama, dan seterusnya. Nah, setelah ini kita, karena ini masih sama ya, kita tinggal paste aja, Shift Ctrl V aja, karena sama ya, nggak perlu copy paste lagi dari sini. Bab 2 berikutnya kita blok juga, Shift Ctrl V, untuk subbabnya sama,
kelemahannya di blok itu ya teman-teman, itu akan merubah seluruh pengaturan yang ada di settingan awal gitu. Termasuk kalau misalnya di sini ada aksara italik ya, yang ada bahasa Inggrisnya, itu biasanya kan sebab itu kan miring ya untuk yang bahasa Inggris, itu akan ikut berubah juga. Nah itu teman-teman koreksi lagi untuk diperbaiki gitu. Nah di kalimat-kalimat tertentu nanti tinggal blok aja lalu dibuat miring kalau misalnya ada yang bahasa Inggrisnya, tapi kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa. Ini kita blok lagi, lanjut dulu ya teman-teman, pelan-pelan aja biar bisa dimengerti. Bagi yang sudah paham bisa dilanjut aja ke penjelasan berikutnya, masih di video yang sama ya. Ini saya shift Ctrl C, shift Ctrl V semua ya, copy paste ini sebenarnya. Oke, ini sudah masuk. Sekarang kita keluarkan ya daftar isinya, klik reference di menu atas, lalu table of content, di automatic table, klik aja. Nah udah masuk ya, ini udah masuk teman-teman ya. Sekarang bagaimana tinggal merapihkannya. Pertama kita blok seluruh yang daftar isi yang sudah masuk, blok semua, klik di keyboard Ctrl 1 di atas. Nah itu tujuannya apa, ini saya sebenarnya menggunakan spasi jarak ini ya. Nah ini bisa menggunakan Ctrl 1 biar rapat. Font kita ubah ke 12, di blok aja nggak apa-apa. Lalu di page layout, tadi kan di insert ya, di page layout untuk spacingnya ini di paragraf nolin aja. Nah jadi makin rapat ya. Nah kita pisahinnya di sini, pisahinnya di tiap bab. Ini spasinya balik lagi, kita rapetin lagi. Oke udah. Sekarang untuk merapihkan posisi titik-titik, klik 2 kali. Caranya di sini, karena rectap-nya sudah ada tadi di sini, ini kita bisa lihat ya, ini rectap-nya sudah ada cuman nggak kelihatan. Rectap itu apa? Rectap itu tempat berhenti tab bagian kanan, ada left tab, ada center tab, ada rectap. Nah ini yang rectap ada sebenarnya cuman nggak kelihatan, ketika kita klik ini ada. Nah kita klik 2 kali di sini, atau dengan cara di page layout, di menu page layout atas paragraf, klik yang bawah ini, yang segi 4 bawah di paragraf ya, nanti tab. Nah sama ya, tapi cara cepatnya klik 2 kali aja. Nah udah muncul. Ini kita clear dulu, dihapus, karena ada beberapa tab kemungkinan yang tidak terlihat, nanti akan mengganggu kerjaan kita. Nah kita hapus aja dulu semua, clear all, kita buat awal. Nah posisi berhenti titik-titik kita gunakan di 11 ya, kita perbesar dulu biar kelihatan. Kita ulang, ini ada di 11 cm, clear all. Posisi berhenti titik-titik saya menggunakan di angka 11 cm. Lalu untuk leadernya pakai titik-titik ini ya. Untuk alignmentnya pakai left aja, kita klik set. Dan untuk berhenti halaman kita gunakan angka 12. Di angka 12 di sini ya, terakhir. Untuk leadernya no aja, lalu alignmentnya kita pilih rect yang tadi saya sebutin, rectap. Nah ada left tab, center tab, right tab gitu ya. Kita klik yang rect aja, lalu set, klik aja oke. Nah di sini karena untuk halaman kita belum tab, maka kita tab dulu ya. Nah dan seterusnya, dan ini memisahkan antara titik-titik dan halaman biar tidak terlalu rapat. Nah ini ada yang mengganggu ya teman-teman, ini ada yang mengganggu ini, nanti kita buat juga. Sementara kita di halaman dulu,
Gak apa-apa, pelan-pelan aja teman-teman biar mudah dipahami. Untuk bab kita gunakan lebih maju tabnya, jaraknya lebih maju lagi. Saya berhenti di sebelum 2 ya, di bab 2 bab 3 nya. Setelah ini kita jangan dibuat bold ya, biar rapi. Ini kita majuin, kita berhenti di pakai setengah aja berarti ya. Nah, pakai tab. Kenapa harus pakai tab? Ya nanti teman-teman tahu ketika ada judul yang panjang harus pakai tab, karena kalau judul pendek sih nggak masalah. Ini kalau judulnya panjang itu akan kebingungan juga kita nantinya. Nah, kita pakai tab aja. Sebenarnya bisa copy paste ya, tinggal copy paste aja sini, shift Ctrl C, lalu di sini shift Ctrl V. Nah, gimana teman-teman, cepet kan? Sangat cepat. Nah, ini tadi fungsinya kenapa harus pakai tab, karena kalau pakai spasi ini nanti nggak bakal seperti ini hasilnya. Kita gunakan cara yang sama, shift Ctrl V di sini. Begitupun di bab 5, shift Ctrl V. Oke, oh ini belum di tab ya. Nah, ini masih ada yang mengganggu ya teman-teman. Ini masih ada judul yang nerobos daftar isi sehingga sejajar sama halaman. Cara ngakalinnya itu yaitu dengan cara kita blok lagi semua daftar isi. Kita geser dulu rect tabnya ke kanan. Lalu yang rect indent ini kita klik tarik ke kiri. Nah, ya udah nggak ada kan, kita kembalikan rect tabnya. Oke, nah sudah tidak ada ya teman-teman. Kita gunakan rata kanan kiri biar lebih rapih lagi. Nah, bagaimana teman-teman, sudah rapih kan? Oke, mungkin segitu aja. Semoga membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.